Ya, kita masuk ke materi terakhir bab 2 yaitu subbab D, kerapatan zat atau massa jenis disimbolkan dengan huruf rho ya. Jadi kalian sudah mempelajari bahwa keadaan atau kerapatan partikel cair dan padat itu berbeda-beda ya. Dimana yang padat lebih rapat daripada zat cair. Nah, tetapi ternyata kerapatan ini juga berbeda-beda tergantung pada jenis bahannya. Ya, besaran yang menunjukkan kerapatan sebuah partikel itu disebut sebagai massa jenis, ya. Nah, di sini ada berbagai massa jenis bahan. Nah, massa jenis ini ya bisa dibilang salah satu identitas ya atau ciri khas dari materi. Ya. Misal besi memiliki kerapatan 7.900 kg per meter kubik atau 7,9 gram per cm kubik. Nah, nilai ini akan tetap ya, baik besi bentuknya bulat, kotak atau dalam bentuk paku, ini akan tetap nilainya seperti ini. Ya. Nah, di sini kalian lihat angka yang berbeda-beda ya. Nah, makin besar massa jenis, berarti partikelnya semakin rapat. Karena partikelnya semakin rapat, maka misalnya untuk 1 kg emas itu pasti lebih kecil daripada 1 kg besi. Kenapa? Karena partikel-partikel emas posisinya lebih rapat daripada partikel-partikel besi. Nah, dari tabel ini juga kita bisa menaksir logam yang tidak diketahui bahannya, ya. Misalkan ada sebuah logam, ya, bahannya nggak tahu. Nah, kita bisa menguji bahan tersebut ya dengan cara mencari massa jenisnya. Bagaimana caranya? Untuk mencari massa jenis benda, ya, kita lihat di tayangan ini, ya. Jadi massa jenis adalah perbandingan antara massa benda dengan volumenya. Ini adalah kubus, punya panjang, lebar, dan tinggi. Nah, maka di sini ada besaran volume, ya. Maka kita ukur volumenya, boleh dengan penggaris, ya. Sisinya 2 cm. Maka volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi, 2 kali 2 kali 2, itu hasilnya adalah 8 cm kubik. Kita dapat angka volume. Nah, sekarang massanya. Nah, massanya harus ditimbang dan dia menunjukkan angka 20. Maka untuk mencari rho-nya atau massa jenis, kita bisa bagi M dibagi V yang nilainya adalah 20 dibagi 8 atau sekitar 2,5 gram per cm kubik. Ya, oke. Jadi kita sebut saja ini logam X dengan massa jenis 2,5 gram per cm kubik. Nah, logam X ini tidak tergantung atau massa jenis logam X ini tidak tergantung pada bentuknya. Kita lihat di tayangan berikut. Ini kita memiliki ini logam yang sama bahannya dengan yang tadi ya, tapi karena ini lebih besar, maka dia menunjukkan angka 50 gram. Jadi kita punya nilai sekarang massanya 50 gram. Nah, untuk mengukur volumenya kita tidak bisa menggunakan penggaris karena volume ini tidak beraturan ya. Volume logam X ini tidak beraturan. Maka untuk mencari volumenya kita bisa celupkan ke dalam air dan melihat perubahan volume air. Ya, jadi ini volume air ini sudah ada 100 ml atau 100 cm kubik ya. Kita masukkan ke dalam air, ternyata nambah menjadi 120. Artinya yang 20 ini adalah milik dari logam X ini. Jadi dari awal tadi air asalnya 100, air plus logam menjadi 120. Berarti kalau logamnya saja volumenya adalah 20 cm kubik. Kita cari rho-nya sama dengan massa bagi volume, massanya
50 dibagi 20 dan kita menghasilkan angka 2,5 gram per cm kubik. Perhitungan sebelumnya ketika logamnya berbentuk kotak itu 2,5. Nah, ini menunjukkan bahwa bentuk tidak mempengaruhi massa jenis. Massa jenis hanya dipengaruhi oleh jenis bahan. Ya, pengetahuan ini membantu Archimedes dapat mendeteksi ketidakmurnian mahkota raja. Jadi ceritanya, dengan pengetahuan ini Archimedes bisa mengungkapkan usaha penipuan dari seorang pengrajin mahkota, ya, pembuat mahkota terhadap raja. Nanti di bagian akhir akan saya ceritakan kisahnya. Oke, kita lanjutkan bahwa konsep massa jenis juga digunakan untuk memprediksi apakah sebuah benda akan terapung, tenggelam, atau melayang. Ya, jadi konsep ini penting bagi pembuat kapal. Ya, kapal umumnya terbuat dari bahan dasar besi. Sedangkan kita tahu besi yang segede paku itu akan tenggelam. Ya, nah, apa yang menyebabkan kapal ini tidak tenggelam? Ya. Jadi pertanyaannya, mengapa paku tenggelam sementara kapal tidak? Ya, biasanya kita jawab sesuatu tenggelam karena beratnya, massa, ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini bahwa massa kapal itu ribuan ton, sementara paku itu tidak sampai 1 kilo, ya, tidak sampai 1 ons bahkan dia tenggelam. Jadi saya pikir massa bukan sesuatu yang mempengaruhi apakah dia akan tenggelam atau tidak. Nah, kita lihat dengan massa jenis. Oke. Massa jenis air itu 1000. Walaupun air laut itu sudah tidak 1000 ya, karena ada zat yang terlalut di dalamnya sehingga akan menyebabkan air laut itu sedikit lebih besar massa jenisnya daripada air biasa. Ya, sedikit lebih besar daripada 1000 ya. Oke, paku itu besi yang solid ya, tidak ada rongga udara dalam paku sehingga bisa kita sebutkan bahwa massa jenis paku sama dengan massa jenis besi ya. Kalau di tabel itu nilainya 7.900. Sementara kapal, apakah bisa disamakan dengan besi? Walaupun bahan dasarnya besi, tapi kapal tidak bisa disamakan dengan besi. Ya, massa jenisnya karena kapal memiliki rongga, memiliki ruangan, ya, jadi tidak mungkin sama dengan massa jenis besi. Nah, berapa dong massa jenis kapal? Nah, saya browsing bahwa sebuah kapal yang massanya sampai 1.400.000 kg, dia memiliki volume 2.500 meter kubik. Jadi dari informasi ini bisa kita hitung massa jenis kapal M dibagi V 1.400.000 dibagi 2.500 hasilnya adalah 560 kg per meter kubik. Nah, jadi kalau kita lihat ini 560, ini 1000, ini 7.900. Yang tenggelam adalah yang massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air. Sementara massa jenis benda terapung itu lebih kecil, ini ya, 460 lebih kecil dari 1000. Jadi massa jenis benda terapung lebih kecil daripada massa jenis air. Dan yang melayang itu jika massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Nah, bagaimana dengan manusia? Berapa massa jenis manusia? Ya, jadi kan kita kalau ada di air kita akan tenggelam ya, tanpa kemampuan berenang ya kita bisa tenggelam. Artinya massa jenis manusia itu lebih besar daripada massa jenis air, ya, sehingga ya manusia akan tenggelam. Tapi nah, di sini lain ceritanya. Ini adalah laut mati, ya. Nah, ada fenomena yang unik di sini, ya. Ini tanpa pelampung, kalian bisa memposisikan badan seperti ini. Kepala, tangan, kaki ada di atas permukaan air. Kalau di tempat yang biasa, ya sejago apapun kalian berenang, kalian tidak akan bisa memposisikan seperti ini tanpa pelampung ya. Nah, tapi di sini bisa, ya.
Kenapa seperti ini? Ya, konsepnya tetap massa jenis air laut di sini lebih besar daripada massa jenis manusia. Jadi bahkan bayi yang baru lahir pun ya akan terapung aja kalau di sini ya. Di sini tidak dapat tenggelam ya, kecuali kalau diikat ke batu mungkin ya. Manusia tidak akan tenggelam di sini. Oke, kenapa seperti itu? Ya, kalau kita lihat di pantainya ini seperti ini. Kalian lihat yang putih ini garam ya. Sebanyak ini? Ya, sebanyak ini. Kondisi garam di pantai seperti ini bisa menjadi petunjuk bahwa air laut di Laut Mati kadar garamnya sangat tinggi ya. Sangat tinggi sehingga massa jenis air laut menjadi lebih besar daripada massa jenis manusia. Ya. Jadi mengapa di sini manusia tidak bisa tenggelam? Ya, kita masuk ke bagian akhir dari video ini. Ini adalah cerita Archimedes dan mahkota raja. Jadi suatu hari raja meminta seorang pengrajin mahkota untuk membuat mahkota baru. Raja telah memberikan emas batangan sebagai bahannya, kemudian si pembuat ini ya singkat cerita sudah menyelesaikan dan memberikan hasil pekerjaannya kepada raja. Nah, tetapi raja merasa ragu, apakah semua emas batangannya ini telah digunakan oleh si pengrajin ini atau mungkin si pengrajin ini telah mencuri sebagian. Ya. Nah, maka raja ini dia memerintahkan kepada seorang yang berilmu pada saat itu untuk menyelidiki. Ya, namanya adalah Archimedes. Raja bilang, saya pikir emas batangan yang saya berikan ini tidak semuanya digunakan untuk membuat mahkota. Nah, tolong diselidiki. Ya. Maka Archimedes menggunakan pengetahuannya untuk menyelidiki atas perintah raja. Ya, Archimedes kemudian membawa sampel emas batangan seperti yang diberikan raja kepada pengrajin dan juga mahkota. Dia ingin menyelidiki massa jenis dari kedua benda ini. Ingat tadi bahwa massa jenis adalah identitas ya. Identitas. Jadi bagaimanapun bentuknya, massa jenis benda itu akan tetap ya. Oke, nah di sini massa jenis adalah massa dibagi volume. Archimedes membandingkan massa kedua benda ini. Hasilnya adalah sama. Ya, jadi massa kedua benda ini sama. Tetapi belum tentu massa jenisnya sama. Langkah berikutnya adalah menetapkan volume. Berapa volume ini dan berapa volume ini? Mana yang lebih besar? Atau apakah ini sama? Nah, kita kan tahu bahwa massa jenis massa dibagi volume. Kalau massanya sama, maka volumenya harus sama. Nah, ini menjadi masalah karena volume mahkota ini sulit untuk diketahui karena bentuknya tidak beraturan. Tetapi pada saat itu sudah diketahui bahwa 1 kg emas itu lebih kecil daripada 1 kg perak. Ya. Ya, dilihat massa jenis emas ini lebih besar daripada massa jenis perak. Ya. Nah, ini karena berkaitan dengan kondisi partikel ya. Ya, kira-kira mana partikel yang lebih rapat, apakah emas atau perak? Oke, kita lanjutkan ke ceritanya. Ya, jadi masalahnya adalah bagaimana menentukan volume dari mahkota ini. Ya. Nah, kemudian Archimedes berpikir ya, dan sampai dia itu mendapatkan petunjuk ketika dia mandi, konon katanya ya. Jadi pada saat mandi dia itu melihat bahwa ketika badannya masuk ke air, airnya naik. Ya. Maka ini bisa digunakan untuk menetapkan volume mahkota. Jadi seperti ini rancangan percobaannya.
Ini ada 2 wadah, dikasih air yang jumlahnya sama, ya. Nah, kemudian Archimedes mencelupkan emasnya dan terjadi kenaikan air setinggi ini. Ya. Dan kalau ini terbuat dari bahan yang sama, maka seharusnya ketika dicelupkan mahkota pun akan menyebabkan kenaikan air yang sama. Kita lihat ternyata ya jauh berbeda ya. Nah, ini artinya apa? Artinya massa jenis dari kedua benda ini berbeda. Kesimpulan akhirnya adalah bahwa bahan mahkota itu tidak 100% sama dengan bahan emas batangan ini. Ya, dari sinilah Archimedes bisa mengungkap usaha penipuan yang dilakukan oleh si pengrajin. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.